Halo semua, kali ini aku akan membahas pengenalan dan analisis wajah. Sebelum membahas tentang pengenalan dan analisis wajah, di sini coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Misalkan kita punya foto atau kita mau share foto ke Facebook nih sama teman kita. Terus kita bisa klik foto yang mau kita share itu, dan Facebook itu ngasih suggestion atau saran kita tuh lagi sama siapa, kayak gitu. Jadi Facebook bisa tahu atau bisa kenal kita tuh lagi sama siapa sih. Jadi Facebook bisa membaca itu tuh wajah siapa gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengenalan dan analisis wajah. Di sini misalkan ada beberapa foto artis di Indonesia. Nah, pengenalan wajah itu tuh apa sih? Jadi pengenalan wajah itu misalkan kita punya suatu foto seseorang dan kita punya beberapa basis data wajah seseorang atau orang-orang banyak halayak umum gitu. Terus kita mau tahu nih, ini tuh fotonya siapa. Jadi pas kita kasih ke komputer, komputer bisa tahu itu tuh wajahnya siapa. Nah, kalau misalkan analisis wajah itu dari foto yang udah dikenal, misalkan komputer kita kasih foto artis Indonesia, salah satunya Ayudhya. Terus komputer itu bisa ngasih tahu ke kita kalau misalkan itu fotonya Ayudhya, tapi kita mau tahu nih, Ayudhya itu ekspresinya tuh lagi sedih atau lagi senang sih. Terus misalkan gendernya apa, atau misalkan rasnya dari mana, kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan analisis wajah. Selanjutnya, kenapa sih pengenalan wajah dan analisis wajah itu perlu banget dilakukan? Karena itu tuh mempermudah kehidupan sehari-hari kita. Bisa misalkan untuk membuka lock screen yang ada di laptop maupun di handphone, terus bisa menjadi validasi pas kita mau registrasi sesuatu, bank account, dan lain-lainnya, kayak gitu. Terus, kenapa sih face recognition itu mudah? Nah, kita tuh dapat banget mengoptimalkan representasi dan pencocokan. Nah, itu dikarenakan kalau misalkan kita punya nih wajah, misalkan kita mau mencocokkan ini tuh wajahnya Ayudhya atau bukan. Nah, berarti wajahnya Ayudhya itu kita cocokkan ke basis data wajah-wajah artis di Indonesia, seperti itu. Nah, terus kenapa face recognition itu dibilang sulit atau bisa dikatakan sulit? Karena variasi antara gambar wajah yang sama karena iluminasi dan arah pandang hampir selalu lebih besar daripada variasi gambar karena perubahan identitas wajah. Nah, hal itu bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian, proses apa aja sih yang kita lakukan untuk mengenali dan menganalisis wajah? Nah, yang pertama itu scraping image. Nah, untuk men-scraping image itu kita menggunakan modul Selenium yang ada di Python. Kemudian, selanjutnya kita juga akan menormalisasikan nama folder. Nah, saat menormalisasikan nama folder itu kita akan membuat nama folder yang hurufnya itu kapital akan menjadi huruf kecil semua. Kemudian kalau misalkan ada nama folder itu terdiri dari dua kata, misalkan Ayudhya Bing Selamat, itu kan terdiri dari tiga kata. Nah, itu harus dipisah menggunakan spasi. Selanjutnya, melakukan file checking. Nah, dalam file checking itu, kita akan mengecek apakah gambar yang sudah kita scraping itu korup atau tidak. Nah, kemudian kalau enggak, kita juga akan ngecek gambar itu harus memenuhi 3 channel warna, yaitu red, green, dan blue. Nah, setelah kita cek keduanya, kalau misalkan itu korup atau tidak memenuhi dari channel warna yang telah kita buat, maka akan dimasukkan ke dalam directory atau folder yang kita namakan unclassified file. Selanjutnya juga akan melakukan oversampling. Nah, di oversampling ini kita akan menggunakan modul augmentation untuk mengaugmentasi gambar. Nah, augmentasi gambar itu digunakan untuk meningkatkan kualitas model yang akan dilatih. Nah, tujuan augmentasi yang lainnya juga akan membuat sampel pelatihan baru dari data. Misalkan kita punya datanya tuh ada 200, terus kita
kita mau oversampling. Nah, oversamplingnya dengan augmentation kan tadi. Nah, di sini kita akan melakukan augmentasi dengan horizontal flip dan vertical flip, yaitu fungsi yang ada di augmentation. Nah, jadi semakin banyak data yang kita punya, maka data yang dilatih akan semakin baik. Selanjutnya, setelah proses tersebut, kita juga akan melakukan, ini adalah proses yang terakhir, proses pengenalan dan analisis wajah. Untuk pengenalan wajah, kita akan menggunakan deep face. Deep face ini tuh ringan dan bisa untuk mengecek usia, jenis kelamin, emosi, dan ras. Selanjutnya, untuk analisis wajah, itu kita akan menggunakan retina face. Ini lebih baik dibandingkan dengan deep face untuk menganalisis wajah. Oke, setelah tadi kita mengetahui penjelasan tentang pengenalan dan analisis wajah, sekarang kita melakukan atau membuat code untuk pengenalan dan analisis wajah. Nah, yang pertama kita lakukan pada prosesnya adalah mengumpulkan data image. Di sini kita akan mengumpulkan data image dari artis di Indonesia, itu sebanyak 10 artis, dan setiap satu artis itu berisikan 10 foto. Nah, di sini kita akan meng-scraping menggunakan modul Selenium. Di sini kita mengimport beberapa modul yang akan digunakan, kemudian di sini kita buat variabel driver path, itu di mana si Chrome driver itu akan dijalankan. Nah, itu kita taruh di dalam Trace Analytics. Kemudian untuk scraping itu sendiri, kita membuat fungsi yang kita namakan fetch underscore image underscore URLs, yang parameternya itu ada query itu berisikan keyword artis yang ingin kita scraping, itu tipe datanya string, kemudian ada max link to fetch, itu kayak link yang mau kita ambil itu ada berapa banyak, karena kita mau satu artis itu 10 foto, jadi kita nanti akan set max link to fetch-nya itu 10, kemudian ada WD, web driver-nya itu yang digunakan untuk menjalankan Chrome driver-nya, kemudian ada sleep between interaction, itu kita set sebesar 1 agar kita nggak dikira sebagai bot atau kita mau ngehack suatu website kayak gitu. Terus selanjutnya kita juga buat dua fungsi. Di sini ada scroll to end, terus di sini ada persist image. Di sini fungsinya untuk nge-scraping dari banyaknya link yang udah kita set. Tadi kita mau nge-set bahwa satu artis itu nantinya kita mau mendapatkan satu artis 10 foto. Nah, di sini dalam fungsi ini kita akan menjalankan itu. Selanjutnya nantinya akan di-save menggunakan fungsi persist underscore image. Nah, untuk menjalankan semua fungsi yang ada di atas, kita menggunakan if underscore name underscore sama dengan kutip underscore main untuk menjalankan semua fungsi di atas. Nah, di sini kita membuat variabel yang kita namakan WD, web driver-nya, yaitu untuk nge-execute dari si Chrome driver itu sendiri. Kemudian kita buat list queries, jadi kayak si query yang, jadi keyword-nya itu kita buat list, jadi kita nggak perlu ngelakuin satu-satu, jadi kita bisa nyari langsung sekaligus 10-10-nya gitu. Terus jadi kita bisa nyari 10 keyword itu menggunakan list queries ini. Nah, selanjutnya kita lakukan proses looping, yang mana kita menjalankan fungsi fetch underscore image underscore URL tadi. Nah, selanjutnya image atau foto-foto yang udah kita scrap akan dimasukkan ke dalam directory yang kita namakan kumpulan foto. Itu isinya data. Nah, di sini saya udah ngelakuin scraping image, itu ada 10 artis di Indonesia, kemudian nantinya akan kita lakukan proses selanjutnya, yaitu rename image. Nah, di rename image ini kita mau menormalisasikan nama folder serta nama file yang ada. Nah,
kita mau folder-folder ini, kan ini terdiri dari huruf kecil dan huruf besar. Nah, di sini kita maunya folder-foldernya itu huruf kecil semua. Terus kalau ada dua buah kata, satu folder itu terdiri dari dua buah kata, namanya itu harus dipisah menggunakan spasi. Nah, di sini kita buat fungsinya. Di sini kita import beberapa modul yang akan kita gunakan. Ini kita jalanin dulu. Kemudian kita jalanin fungsi di dalam fungsi ini untuk looping yang pertama itu kita mau mengubah nama folder. Ini kan ada folder kumpulan foto, dalam folder kumpulan foto itu ada folder lagi. Nah, si folder yang ini kita akan ubah menjadi huruf kecil. Nah, itu pada proses looping yang pertama. Kemudian untuk proses looping yang di sini kita mau mengubah nama file image yang ada di dalam folder ini menjadi nama sesuai dengan foldernya. Misalkan di sini masih nama filenya 2B, 2B, bla bla bla. Nah, ini akan kita ubah menjadi 01 underscore admini hektu kayak gitu. Nah, itu akan kita ubah. Nah, ini kita jalanin dulu. Kemudian petnya juga kita jalanin. Kemudian kita jalanin lagi rename petnya. Nah, kan kita bisa lihat kalau misalkan nama filenya itu berubah, yang tadinya sebelumnya itu masih isinya huruf dan angka, nama filenya jadi nama sesuai dengan folder di mana file itu berada kayak gitu. Nah, setelah kita melakukan normalisasi folder, selanjutnya kita juga akan memverifikasi file yang kita punya itu korup atau enggak. Jadi file yang kita punya itu nggak boleh korup. Kalau korup harus kita pindahkan ke dalam folder baru yang kita buat nama unclassified file. Kemudian kalau misalkan kita punya gambar dan itu tidak sesuai dengan channel warna RGB, itu juga akan kita pindahkan ke unclassified file. Nah, untuk yang pertama, kita jalankan modul yang akan kita gunakan. Kemudian, di sini ada fungsi check yang kita buat. Nanti kita akan jalankan satu-satu. Di sini, jalanin dulu nama pet dan pet baru yang digunakan untuk memindahkan jika file itu adalah bad file atau tidak sesuai dengan ketentuan yang udah disebutkan di awal. Kita run, kemudian kita jalankan folder dan new pet-nya. Terus kita misalkan mau lihat folder itu isinya apa sih gitu. Isinya adalah list-list nama dari foldernya. Kemudian untuk new pet itu adalah folder baru yang kita buat tadi untuk that file. Oke. New underscore pet. Yes, jadi kita buat folder baru namanya unclassified file. Terus kita jalanin if condition ini. Terus kita jalanin proses looping. Oke. Terus mau tahu nih proses looping di sini tuh kan ada for file in folder. Jadi kita ngambil nama file di dalam folder. Terus folder underscore pet itu adalah pet di mana nama file itu berada. Pet di mana file itu berada ditambah dengan nama filenya. Nah, terus kita mau lihat get file itu apa sih? Get file. Get file. Oh, get file adalah list dari pet nama-nama file itu sendiri gitu. Selanjutnya, terus kita lakukan proses looping.
lakukan proses looping lagi untuk dapetin nama file name-nya aja. Jadi kita mau dapetin value dari list yang tadi. Jadi kan kita punya di awal itu isinya list kan, list of string. Nah kita mau ngambil isinya aja. Jadi ini list yang berisikan path di mana file itu berada, file image kita. Terus kita mau dapetin, kita mau ambil value-nya aja gitu. Kita menggunakan for looping yang ini. Terus kemudian kita try. Oke. Kita try. Kita buka. Dan kita verify setiap foto. Jadi misalkan nanti itu fungsinya adalah ngebuka satu foto ini, terus di verify. Gitu. Terus lanjut lagi. Nah, image di sini isinya adalah array dari image yang di open tadi. Misalkan kita buka 01 Akmini Haikyuu gitu. Terus itu adalah isinya, image di sini adalah isinya array dari foto tersebut. Ya. Terus kita jalanin lagi. Dari array-nya itu kita bisa tahu dia form mode-nya itu apa. Ternyata di sini RGB. Terus kita jalanin untuk nge-save jika udah kita verifikasi nih. Jadi udah kita verifikasi, kita udah tahu image mode-nya apa, terus habis itu kita save lagi ke dalam directory-nya. Gitu. Save, kita jalanin. Oke. Terus ini juga bisa kita jalanin. Oke. Kita jalanin. Jalannya semua aja. Oke, jadi itu jadi udah terverify dan bisa kita cek apakah ada image yang korup atau nggak sesuai sama ketentuan. Ternyata nggak ada. Oke, jadi bisa kita lakukan ke tahap selanjutnya setelah melakukan verifikasi. Nah, itu melakukan sampling atau kita melakukan augmentasi gambar, augmentasi foto yang kita punya. Nah, augmentasi itu kita menggunakan modul augmentation. Nah, di sini yang akan kita augmentasi itu dengan melakukan horizontal flip dan vertical flip. Ini kita import beberapa modul yang kita gunakan. Ada OpenCV, ada Pillow, ada Globe, ada Augmentation, ada NumPy. Kemudian kita buat suatu fungsi yang dinamakan sampling. Nah, ini kita nanti akan jalankan satu-satu juga. Ini kita ganti path-nya jadi kumpulan foto. Oke, terus di sini kita jalanin path-nya dulu. Kita jalanin, terus folder. Ya, seperti biasa, folder ada berisikan nama-nama folder di dalam path itu. Jadi dalam kumpulan foto ada beberapa nama folder. Terus file kita jalankan juga. Oke. Kita mau tahu file path itu apa sih outputnya. File path. Isinya kumpulan foto underscore Vanessa Presilia. Jadi path dari si Vanessa Presilia. Gitu. Bisa Vanessa Presilian, yang terakhir ada Tara Basro, ada Serena Munaf juga gitu. Jadi file path isinya adalah direktor kumpulan foto
atau folder-folder foto yang kita simpan dalam kumpulan foto. Ini kita jalankan for J Salman. Ini kita jalankan juga sampai image. Nah, di sini kita mau setiap image, jadi seluruh image yang ada di dalam folder artis, salah satu artis itu akan kita open, kemudian akan kita transformasikan. Nah, yang pertama kita lakukan transformasi menggunakan horizontal flip. Oke, pertama kita lakukan horizontal flip, kemudian kita save juga sesuai dengan base name nama filenya, file gambar. Oke, terus yang kedua, status 2. Oke. Image IM2 kita ganti jadi IM aja. Ini IM1. Oke. Terus kita ini juga kita jalanin. Oke, jadi kita coba dari awal lagi ya. Kata kita jalanin, kemudian foldernya kita jalanin, file and folder kita jalanin juga, kita jalanin get file, jalanin. Oke, terus for J file name ini kita jalanin juga. Oke. Wait. Atau kita bisa juga jalanin satu semuanya. Untuk fungsi kita jalanin sampling, saran, kemudian tabnya kita jalanin di kumpulan foto, terus kita jalanin lagi sampling tabnya. Oke. Nih, jadi setiap foto di dalam sini kita lakukan augmentasi gambarnya. Jadi horizontal flip dan vertical flip. Selanjutnya, kita melakukan proses face recognition atau kita melakukan pengenalan wajah. Di sini kita menggunakan modul deep face. Jadi kita mengimport beberapa modul yang kita gunakan, ada collection, sama kita menggunakan deep face. Ini kita jalankan. Oke, udah. Jadi kita jalankan, terus ini di sini ada beberapa variabel model. Ini kita mau nge-build di face itu ada fungsi namanya build model. Kita mau pakai model fastnet 512, terus image inputnya itu berbentuk JPG. Itu kita nanti mau input fotonya Putri Marino. Kemudian kita nge-set threshold-nya 0,3. Di sini ada dua fungsi, ada find mode dan find face. Nanti mau tahu gimana find mode itu bekerja dan find face itu bekerja, nanti kita akan run juga satu-satu. Untuk yang pertama kita run dulu beberapa variabel yang kita punya. Ditunggu sebentar. Udah, terus pertama kita jalanin deep face. Kita jalanin ini dulu. Kita nge-find gimana. Oh, salah. Jadi harusnya kita di DB tab-nya itu di kumpulan foto.
kumpulan foto. Jadi kita jalanin di kumpulan foto. Attribute copy. Kemudian kita menjalankan df sama dengan deepface.find. Jadi kita mau cari tahu image input kita tuh ada di folder, nama folder apa dalam kumpulan foto. Jadi di artis siapa gitu. Kita jalankan lagi nge-build modelnya. Tunggu. Oke, setelah itu modelnya udah dibuat, itu di dalam sini di representasi FGG face itu modelnya udah dibuat. Terus di sini kita jalanin kolomnya, terus def finalnya. Nah, kalau mau lihat df itu isinya apa aja sih df? Kita lihat. Nah, isinya tuh identitas yang identitas. Jadi isinya adalah similarity dari, atau bisa dibilang jarak antar foto. Jadi similaritasnya gitu. Jadi kita mau cari tahu yang mana yang paling similar. Nah, itu kita menggunakan threshold. Di sini thresholdnya kita set 0,3 gitu. Kita set. Jadi semakin tinggi atau semakin besar nilai FGG face cosine-nya, berarti semakin similar, semakin mirip. Oke, terus kita jalanin df finalnya. Yep. Terus di sini kita mau jalanin juga kalau misalkan line dari df final itu sama dengan 0, berarti kan nggak ada wajah atau kita nggak bisa kenalin gitu. Tapi kalau misalkan karena ini ada 2, jadi kita bisa cek line dari df finalnya ada 2, terus kemudian kita jalanin bagian yang ini. Nah, di sini baru kita tahu nih fungsinya find mode itu apa. Nah, misalkan kita jalanin dulu gambar. Oke, di atas saja. Di sini gambar sama dengan list dari df finalnya. Oke, kita jalanin, terus kita print gambar. Terus kita, oke. Ini kita jalanin gambar dan print gambar. Nah, jadi isinya itu list-list dari list-list nama dari si df final itu. Jadi df final kan ada identity di sini. Nah, itu kita ambil real path-nya. Jadi nama dari si artis itu siapa. Nah, itu kita gunakan OS path base name. Terus kita jalankan variabel yang gambar ini, terus kita dapat bahwa kita dapat gambar atau wajah, input wajah itu yang mirip dengan Putri Marino. Input wajah yang kita input itu mirip dengan Putri Marino. Kemudian kita jalankan find mode-nya itu sampai 0, kita jalankan. Terus kita lihat candidate name-nya, Miss Courtney. Candidate. Oke. Typo. Candidate name-nya Putri Marino. Nah, kemudian kita tambahkan, karena kan untuk candidate name itu masih berbentuk list ya. Nah, kita mau ambil value-nya. Nah, karena itu list-nya berisikan satu value, maka kita bisa ambil list ke 0 gitu.
Jadi ini kita jalankan semua kandidat name-nya sampai ujung, sampai kurung siku 0. Terus kita jalankan lagi kandidat name-nya. Nah, jadi kita dapat Putri Marino. Jadi hasil dari resultnya itu dikenali dan nama dari artisnya. Oke, jadi image input kita itu yang Putri Marino emang mirip dengan artis Putri Marino. Kemudian untuk melakukan, tadi kan kita udah mengenali ya bahwa itu tuh merupakan muka dari Putri Marino. Selanjutnya kita mau menganalisis nih dari wajah Putri Marino itu ekspresinya tuh gimana sih, terus kita mau analisis juga dominan race-nya tuh apa, emotionnya apa, age-nya berapa, kayak gitu. Nanti kita akan analisis menggunakan beberapa fungsi yang telah dibuat. Nah, di sini ada beberapa modul yang kita import, itu ada deep face. Deep face-nya itu untuk proses pengenalan wajahnya, terus ada retina face-nya untuk face analytic-nya, terus kita import base64. Nah, di sini base64 itu agar kita nggak perlu nyiapin directory. Kayak ini di mana ya image input-nya gitu. Jadi kita hanya perlu mengisikan atau membuat base64 string-nya. Jadi dari image kita ubah ke base64 string gitu. Itu caranya gimana? Itu bisa banget kita buka di base64 encoder, terus misalkan kita mau masukin salah satu foto di dalam image yang kita punya. Dan kita masukin Putri Marino. Oke, terus kita bisa show code-nya. Nah, dari setelah yang base64 ini kita copy semuanya, terus nanti kita pindahin. Nah, itu nanti yang akan dibaca di sini. Yang menjadi base64 string-nya. Nah, yang pertama, terus ada Pillow, terus ada OpenCV juga, ada IO, ada NumPy, ada Face Recognition. Face Recognition ini adalah script yang udah kita buat di dalam Face Recognition yang sebelumnya. Nah, gitu kita import as fr. Kita jalankan. Yuk. Kita jalankan dulu. Oke, kemudian model serta threshold-nya yang udah kita set juga kita jalankan. Ini base64 string-nya adalah base64 string dari foto Putri Marino. Kemudian ini kita jalankan. Oke, terus ini beberapa fungsi di dalamnya. Ini yang pertama untuk jadi untuk yang cek dimensi ini kita ngeubah dari string ini kita encode. Setelah kita encode, terus kita encode, terus kita lihat, kita open dari hasil encode-nya itu, kemudian kita lihat mode-nya atau apa channel warna yang ada di dalam gambar itu. Jadi kalau misalkan channel warnanya bukan RGB, kita harus convert ke RGB gitu. Terus kemudian juga kita lihat dimensinya, kan? Karena cek dimensi, kalau dimensinya itu 3, itu jadi kita cek apakah base64 string yang kita punya itu dimensinya 3 atau bukan. Kalau bukan 3, kita ubah dimensinya ke BGR, ke RGB atau dari grayscale ke RGB. Kemudian yang terakhir fungsinya untuk membaca atau mengencode si base64 string-nya. Kemudian untuk fungsi utama dari face analytic adalah yang ini, dev analytic extraction. Nah, di sini tuh kita ngapain sih? Nah, di sini ada beberapa parameter input kan. Ada base64 string, ada model. Nah, model di sini adalah model yang udah kita
jalankan di awal. Nah, ini udah masuk ke dalam memorinya, kemudian jadi kita jalankan dulu. Kita jalankan fungsi-fungsi ini dulu. Oke, terus kita read base64 string yang kita punya, kemudian kita detektor, jadi face-nya ada berapa. Jadi dari input image kita ada yang setelah di read, jadi dari base64 string kita setelah di read, terus kita ekstrak, mau lihat ada berapa image di dalam input image kita, itu kita jalankan ini, detektor, sama itu fungsinya detektor, dan numpage itu untuk melihat ada berapa banyak wajah. Kita jalankan, kita lihat numpage. Numpage-nya ada 2. Oke. Karena numpage-nya ada 2, jadi untuk if condition yang ini nggak kita jalanin. Karena ini untuk yang sama dengan 0. Untuk final result-nya kita jalanin, kita masukin ke nantinya final result-nya itu ke dalam suatu list, jadi ini kita jalankan. Oke, terus kita jalankan looping. Oke, di sini untuk pertama untuk analyze face dari detektor, jadi dari array yang kita punya dari gambar tersebut. Nah, di sini lagi jalan untuk mendetek emotion, untuk mendetek gender, untuk mendetek ras dan emosi. Jadi kita analyze, kemudian ini kita jalankan recognition-nya, pengenalannya. Oke, terus ini juga kita jalankan. Oke, udah ke-build, terus kita lihat result-nya. Result. Oke, terus kita lihat. Nah, jadi di sini ada 2. Detect-nya ada 2 untuk result. Untuk SSID-nya 1, yang pertama. Terus age-nya itu umurnya 25 sampai 27, detect-nya gendernya itu woman. Terus dominant race-nya itu white. Dominant race-nya itu white, putih. Dominant emotion-nya itu sad. Dan ini adalah base64 string dari gambarnya. Nah, setelah kita membahas mengenai pengenalan dan analisis wajah, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi image. Di sini kita punya gambar, ada anjing, serta ada kucing. Pasti kita timbul suatu pertanyaan, gimana sih caranya kita memberitahu komputer atau komputer itu belajar untuk membedakan yang mana anjing dan yang mana kucing dari gambar tersebut. Kemudian kalau misalkan kita punya sekumpulan gambar, ada pisau, ada senjata, terus kita mau kasih tahu nih komputer yang mana sih yang namanya pisau dan yang mana yang namanya pistol. Nah, itu yang dinamakan dengan klasifikasi image, di mana klasifikasi image merupakan salah satu metode dalam deep learning yang dapat digunakan untuk mendeteksi sebuah gambar dengan cepat. Nah, deep learning itu sendiri akan menghasilkan representasi data citra mentah yang optimal, lebih objektif, dan lebih sedikit bias tanpa harus melakukan seleksi fitur secara manual terlebih dulu, sehingga lebih sesuai diterapkan untuk mendeteksi keabnormalan anatomis yang sifatnya halus dan menyebar. Kemudian, untuk mengatasi kompleksitas deep learning, kita akan menggunakan yang namanya transfer learning, di mana transfer learning itu akan menggunakan representasi bobot yang dipelajari oleh model sebelumnya, kemudian akan menerapkan pengetahuan tersebut ke domain bar. Nah, pada proses kali ini hampir sama dengan proses pengenalan dan analisis wajah, yaitu kita
untuk mengumpulkan data, kita akan men-scraping image, kemudian akan menormalisasi nama folder, kemudian juga kita akan melakukan file checking, jadi kita mau file gambar yang kita punya itu tidak korup, kemudian kita melakukan oversampling dengan modul augmentation. Selanjutnya yang membedakan adalah di sini kita menggunakan transfer learning. Nah, selanjutnya setelah proses transfer learning, kita akan mengklasifikasikan image dari model yang dipilih dari hasil transfer learning kita. Nah, di sini transfer learning itu ada dua. Yang pertama, transfer learning tanpa fine tuning, di mana mencegah pembobotan pada layer tertentu agar tidak diperbaharui selama pelatihan. Dengan kata lain, kita hanya ingin menggunakan bobot yang telah dipelajari oleh model. Selanjutnya, transfer learning dengan menggunakan fine tuning, di mana ini mengadaptasi fitur-fitur khusus untuk bekerja dengan dataset terbaru. Dengan dataset baru daripada menimpa pembelajaran generik, di mana kita akan mengatur bobot pada layer. Nah, dalam transfer learning ada beberapa istilah, yaitu batch size dan epoch, di mana batch size itu merupakan sejumlah sampel yang akan diproses sebelum model diperbarui, sedangkan jumlah epoch adalah jumlah lintasan lengkap melalui dataset pelatihan. Nah, pasti masih bingung kan apa perbedaan batch size dan perbedaan epoch. Di sini ada ilustrasinya nih, asumsi. Misalkan kita mengasumsikan kita punya dataset 200 sampel. Nah, kita milih atau mengeset atau mengatur batch size kita adalah 5, dan kita ingin mengatur epoch kita sebesar 1000. Yang mana berarti dataset kita akan dibagi menjadi 40 batch, yang masing-masing dengan 5 sampel. Bobot model akan diperbaharui setelah setiap batch terisi 5 sampel. Dan ini juga berarti bahwa satu epoch akan melibatkan 40 batch atau 40 update model. Dengan 1000 epoch, model akan diekspos atau melewati seluruh dataset sebanyak 1000 kali. Itu adalah total 40.000 batch selama seluruh proses pelatihan. Selanjutnya, model yang akan digunakan pada proses transfer learning kali ini adalah model exception, yang mana model ini merupakan perpanjangan dari arsitektur inception yang menggantikan modul inception standar dengan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Secara signifikan, model exception ini mengungguli model inception V3 pada dataset klasifikasi gambar yang lebih besar yang terdiri dari 350 juta gambar dan 17.000 kelas. Karena arsitektur exception dan arsitektur inception itu memiliki jumlah parameter yang sama, maka dapat kita simpulkan arsitektur exception itu peningkatan kinerjanya bukan karena peningkatan kapasitas, melainkan penggunaan parameter model yang lebih efisien. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang kita akan melakukan proses klasifikasi image. Nah, untuk proses klasifikasi image itu hampir sama untuk beberapa proses di awal seperti pengenalan wajah, yaitu pertama kita mengumpulkan data melalui scraping image, kemudian kita normalisasi datanya, kita kemudian verifikasi juga, file checking, apakah data yang kita punya, file gambarnya itu korup atau tidak, terus channel warnanya itu sesuai nggak sesuai apa yang kita mau, yaitu RGB. Kemudian juga kita melakukan proses oversampling menggunakan modul augmentation. Jadi kita melakukan oversampling dari gambar-gambar yang kita punya. Nah, namun bedanya saat ini kita membutuhkan lebih banyak gambar, lebih banyak image, yaitu masing-masing kategori. Di sini kita akan mengklasifikasikan apakah ini gambar pisau atau ini gambar pistol. Nah, kita ingin mengumpulkan masing-masing pisau dan masing-masing pistol itu sebanyak 200 data. Nah, maka kita akan mengubah di bagian parameter max link to fetch. Jadi maksimal link yang bisa kita ambil itu berapa, kita bisa ubah. Nah, untuk di sini dibuat yang pertama kali saya buat itu 100, kemudian diulangin lagi 100. Jadi data yang udah masuk nanti akan bertambah kayak gitu.
Nah, setelah scraping itu memenuhi datanya, di sini pixelnya udah 200 dan pixelnya juga udah 200, maka kita bisa melakukan proses rename image. Nah, itu sama juga seperti pengenalan dan analisis wajah, terus kita verifikasi juga. Setelah kita verif, kita lakukan number sampling. Setelah semua itu selesai, baru kita melakukan proses transfer learning, di mana pada prosesnya itu kita menggunakan TensorFlow dan fungsi atau modul keras di TensorFlow. Nah, di sini kita punya fungsi namanya train model. Nah, di train model itu ada beberapa parameter yang digunakan. Ada data dir, ada image width, ada image height, ada model name, ada base size, ada initial epoch, ada fine tune epoch, dan base model. Di sini data dir adalah data-data dari, di sini kita namakan di klasifikasi image, itu ada data dir itu adalah di mana basis data kita atau kumpulan data kita berada gitu. Terus image weight dan image height itu jadi dari gambar yang kita punya bisa itu diubah ukurannya menjadi image width dan image height yang telah kita set. Nah, kemudian ada model name, ada batch size. Batch size-nya itu seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, merupakan misalkan kita ada 200 sampel data, terus kita mau batch size, ukuran batch size-nya itu misalkan 5, maka nanti kita akan memiliki 40 batch size dan 5 sampel di dalamnya. Kemudian ada initial epoch. Initial epoch itu untuk proses transfer learning tanpa melakukan fine tune. Kemudian ada fine tune epoch. Nah, itu transfer learning dengan menggunakan fine tune. Dan juga ada base model. Base model ini adalah model yang akan kita lakukan untuk pre-train data. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu ada variabel train ds dan val ds. Di mana untuk train ds itu untuk training data dan val ds itu untuk validation. Nah, di sini akan membagi datanya menjadi 80% untuk training data dan 20% untuk validation data. Kemudian kita akan melakukan proses pengacakan, terus kita akan mengatur image size-nya juga, terus batch size-nya juga kita atur sesuai apa yang nantinya kita akan set, terus label mode-nya itu binary. Binary di sini itu akan membagi ke dua kelas saja. Misalkan terorisme or not, terus senjata atau bukan, atau pistol atau pistol kayak gitu. Jadi membagi menjadi dua klasifikasi image gitu. Terus kemudian kita proses train DS dan validation DS itu. Train dan val DS itu akan kita masukkan ke memori. Nah, pada proses pengiriman datanya itu nanti akan kita kirim secara bertahap, jadi tidak langsung, maka kita untuk buffer size-nya kita set auto tune. Kemudian untuk base model sama dengan base model dan base model trainable untuk yang pertama kita set false karena kita tidak melakukan fine tuning di sini. Kemudian kita buat input shape-nya itu ukuran image height-nya itu 224, image width-nya 224, kemudian dimensinya itu 3. Terus kita melakukan normalisasi atau kita bisa katakan fitur extraction gitu. Jadi untuk menormalisasi datanya, terus kita buat input layer, terus kita kemudian kita buat global average pooling-nya, terus ada dropout-nya itu 0,2. Di sini parameternya itu bisa diubah, bisa menjadi lebih besar maupun lebih kecil. Jadi dropout ini adalah menghilangkan memori, menghilangkan ingatan tentang data tersebut. Jadi ini kita set 0,2 jika kita jika dropout yang parameter dropout itu yang dihilangkan itu lebih besar, maka ingatan yang dibuang, yang dihilangkan itu juga akan semakin besar. Terus output dense-nya itu 1, jadi ini ada image width, ada image height, nah terus di belakangnya ada dense 1 atau ada not
lingkaran satu itu yang akan menentukan sebagai binary-nya gitu, probabilitasnya 0 atau 1. Terus kita summary modelnya, terus di-compile. Setelah di-compile, kita fit atau kita jalankan modelnya. Nah, di sini nanti hasil dari proses transfer learning itu akan kita simpan ke dalam file path di sini. Nah, kemudian model name di sini kita namakan sebagai weapon gitu kan. Terus setelah proses transfer learning itu selesai, maka akan masuk ke proses selanjutnya yaitu fine tuning. Nah, di fine tuning ini base model trainable-nya kita set true. Jadi pembobotan di dalam model yang kalau untuk transfer learning yang tanpa fine tuning itu kita tidak merubah bobot yang menjadi base modelnya. Tapi kalau misalkan proses fine tuning itu kita mengubah bobot yang ada di base modelnya. Terus kita summary juga modelnya, terus habis itu kita jalankan. Nah, di sini untuk menjalankan semuanya itu, untuk menjalankan semua untuk menjalankan fungsi di atas, kita mengeset untuk bit size, untuk image height dan image width-nya itu 224, terus kemudian bit size-nya itu 32, initial epoch-nya itu 10, dan fine tune epoch-nya itu 3. Jadi untuk transfer learning yang tanpa fine tune itu 10 epoch, dan transfer learning menggunakan fine tune itu 3 epoch. Nah, terus di sini kita punya beberapa model yang telah dilatih. Nah, setelah model itu dilatih, kita bisa menjalankan di bagian ini. Jadi kita bisa ngecek apakah itu hasil klasifikasinya pixel atau pixel dari hasil pre-train model kita. Nah, di sini model yang dipilih adalah weapon all layers weight 13, 0,00 sekian, 1 dan 99. Nah, di sini itu merupakan nilai dari weight-nya, terus ada loss-nya, terus ada binary akurasinya, sama validation binary akurasi. Jadi untuk model dipilih itu yang loss-nya itu kecil dan binary akurasinya itu tinggi. Jadi model itu bisa dikatakan baik. Tapi kalau misalkan nilai loss-nya itu naik dan binary akurasinya itu naik, tidak bisa dikatakan bahwa model itu baik. Kemungkinan model tersebut overfitting kayak gitu. Nah, di sini kita pilih yang model yang ini, kemudian kita jalankan. Di sini kita jalankan dulu beberapa model yang digunakan, terus load modelnya, modelnya juga. Nah, di sini base udah jalan, terus kita ubah. Nah, karena di sini tuh yang kita butuhkan, kita ingin mempredik 10 list foto. Gitu. Jadi di sini yang pertama kita buat list dari base 64 string. Terus kita masukkan ke dalam fungsi predict image. Dalam predict image, kita jalankan modulnya terlebih dulu, terus untuk kita tunggu prosesnya. Oke, habis itu kita jalanin load modelnya, terus kita jalanin model sampai dengan load model. Di sini model yang kita gunakan untuk binary akurasinya itu 1.
1, dan untuk validasi binary accuracy itu 0,99. Terus di sini kita jalankan fungsi predict image, jalankan, kemudian kita predict image. Nah, predict image ini, ya untuk image yang pertama itu yang kita pakai, yang kita gunakan untuk ngepredik apakah ini pisau atau bukan. Jadi list di sini isinya nah, fungsi tersebut kita jalankan. Kita jalani. Nah, setelah fungsinya itu dijalankan, kita mendapatkan hasil dari confidence-nya dari akurasinya itu sebesar 99,87. Jadi dari model yang kita pilih, kita mendapatkan confidence itu sebesar 99,87% dan resultnya adalah pisau. Nah, hal itu bisa dilakukan juga untuk list dari base string base 64 stringnya untuk yang pistol. Jadi kita bisa coba juga, kita buat list base string untuk pisau ada 10, terus kita mau lihat itu tuh resultnya apa dan confidence-nya itu berapa. Oke, jadi sekian dari pemaparan yang udah dijelaskan mengenai klasifikasi image serta pengenalan dan analisis wajah. Semoga berguna untuk kalian semua.